Seperti yang kalian tahu, COVID-19 seperti kekuatan yang mematikan, yang hampir tidak bisa dihentikan. Melanda lebih dari 188 negara di seluruh dunia. Jumlah kematian terus meningkat dan kian cepat. Kepada kalian yang tetap bersabar dan berdiam diri di rumah, kami salut dengan kalian. Kepada kalian yang tetap bekerja, bahkan dalam masa sulit seperti sekarang, demi keberlangsungan dan kehidupan masyarakat, kami berikan hormat. Dan kepada kalian semua yang telah memberikan pesan-pesan membangun dan berguna, kami ucapkan rasa terima kasih kami kepada kalian semua. Sudah hampir 1 tahun lebih kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Namun, penyebaran COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Saat ini dunia masih mengalami pandemi COVID-19. Hingga saat ini, 9 Juli 2021, di Indonesia tercatat 2.455.912 pasien terkonfirmasi positif, 2.023.548 dinyatakan sembuh, dan 64.631 pasien meninggal. Pemerintah sudah melakukan PSBB, membentuk Satgas COVID-19 untuk edukasi, pusat edukasi, dan kebijakan tentang penanganan COVID-19. Tapi nyatanya tidak mudah mengatur 267 juta penduduk Indonesia. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, rajin cuci tangan dengan sabun. Bukan begini, dan juga bukan seperti ini. Yang benar yaitu basahi tangan dengan air dan tuangkan sabun. Tangkupkan kedua tangan, gosok dari sela jari ke punggung tangan. Gosok sela jari ke telapak tangan, lalu genggam tangan, gosok ibu jari, gosok jari-jari ke telapak tangan, lalu bilas dengan air. Dan yang kedua, pakai masker kemanapun dan kapanpun. Bukan begini, dan juga bukan seperti ini. Yang benar, gunakan masker yang bagian putih di dalam dan bagian yang hijau di luar. Ketiga, jaga jarak minimal 1 meter. Bukan begini, bukan juga seperti ini. Jika salah, ingatkan mereka. Kak, maaf jaga jaraknya ya. Beri jarak agar menghindari penularan. Dan di luar pun sama, kita harus mengingatkan orang lain. Maaf boleh jaga jarak? Oh iya, kan kita harus jaga jarak. Minimal jaga jarak 1 meter. Keempat, hindari kerumunan. Jika tidak dihindari, maka akan cepat penularannya. Dan yang kelima, hindari atau kurangi mobilisasi dan bepergian. Jika ingin bepergian atau keluar rumah, hanya ketika memang benar-benar saja dan penting dan tidak bisa ditinggalkan. Dan selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Di saat pandemi seperti sekarang, sistem pembelajaran tatap muka diubah menjadi sistem pembelajaran online atau yang biasa disebut dengan daring dalam jaringan. Dilakukannya sistem pembelajaran daring yaitu agar mengurangi mobilitas penyebaran COVID-19. Oleh sebab itu, pembelajaran daring dilakukan di rumah masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara pernah berkata, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Selain dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi, berjemur dan berolahraga merupakan hal yang tak kalah pentingnya di masa pandemi seperti ini. Tapi ingat, usahakan untuk olahraga dan berjemur di rumah saja ya. Waktu yang tepat untuk menjemur badan di bawah sinar matahari adalah sekitar pukul 10 sampai 11 siang dengan durasi 15 sampai 20 menit.
Kita bisa berolahraga dengan intensitas sedang. Olahraga yang dapat kita lakukan di rumah seperti senam, yoga, workout, ataupun berlari dengan menggunakan alat treadmill. Lakukan olahraga selama 20-45 menit 3 kali dalam seminggu. Dan jangan lupa untuk selalu bawa hand sanitizer dalam tas kalian. Gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Ketika menerima paket online, selalu jaga jarak dan semprot dulu dengan desinfektan, lalu unboxing. Setelah itu, jangan lupa untuk cuci tangan. Yang selanjutnya, jangan lupa untuk konsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan selalu konsumsi multivitamin. Karena sistem imun yang kuat akan menjaga seseorang agar tetap sehat. Ingat, COVID itu menyebar lewat droplet atau cairan tubuh. Maka jangan lupa terapkan etika batuk dan bersin yang benar ya. Nah, hal pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan masker. Hal ini bertujuan agar virus yang keluar tidak menular kepada orang lain dan virus dari luar juga tidak masuk ke dalam masker. Ketika batuk dan bersin, maka tutuplah hidung dan mulut menggunakan tisu. Lalu segera buanglah ke tempat sampah. Lalu bagaimana jika tidak ada tisu? Maka tutuplah mulut dan hidung dengan menggunakan siku tangan. Dan jangan begini karena virus akan menempel di tangan. Upaya pencegahan COVID-19 yang terakhir yaitu dengan vaksinasi. Sudahkah kalian mengetahui tujuan dari vaksinasi itu? Untuk itu, yuk kita pelajari lebih dalam agar kita lebih mantap untuk divaksin. Tujuan dari vaksinasi itu yang pertama adalah untuk menurunkan angka kematian dan angka dari keparahan akibat COVID-19. Kedua, mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok, sehingga melindungi dan memperkuat sistem kesehatan masyarakat, menjaga produktivitas dan menurunkan dampak sosial dan ekonomi dari masyarakat. Bagaimana sih vaksin itu bekerja? Vaksin bekerja untuk merangsang sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh kita yang secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga ketika orang yang sudah divaksinasi itu terpapar oleh bakteri atau virus tersebut, tubuh telah memiliki sel memori untuk mempertahankan imunitas kita sehingga orang tersebut tidak terpapar atau terkena penyakit tersebut. Jadi siapa saja sih kelompok prioritas yang menerima vaksin tersebut? Vaksinasi diutamakan pada semua orang pada rentang usia 18-59 tahun yang sehat tanpa penyakit penyerta. Namun, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kelompok pertama yang akan mendapatkan vaksinasi dilakukan pada bulan Januari hingga April 2021, yaitu pada 1,4 juta petugas kesehatan yang tersebar di 34 provinsi, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta lansia. Namun dengan catatan, lansia di atas 60 tahun dapat divaksin setelah mendapat informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut. Misalnya, sudah tertuang dalam EUA atau data uji klinis tahap 3. Selain itu, vaksinasi juga dapat dilakukan terhadap komorbid tertentu, namun setelah sesuai dengan rekomendasi ahli. Kelompok kedua yang dilakukan pada periode April 2021 sampai Maret 2022 dilakukan pada 63,9 juta masyarakat rentan, yang artinya masyarakat yang tinggal di daerah dengan risiko penurunan tinggi, dan sisanya sebesar 77,4 juta masyarakat lainnya. Gak mau divaksin, takut sama efek sampingnya. Ingat vaksin, ingat KIPI ya. KIPI adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, efek samping yang normal akibat vaksinasi itu ada demam, sakit kepala, nyeri, pegal-pegal, nyeri otot, dan sebagainya. Lalu bagaimana kalau hal itu terjadi pada kita? Bila bengkak di daerah bekas suntikan, kita kompres. Lalu bila kita mengalami demam atau nyeri, sakit kepala, pegal-pegal, kita cukup minum paracetamol sesuai dosis. Lalu bagaimana kalau ada efek samping yang memang kita sudah tidak bisa mentoleransinya? Kita cukup datang ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis.
Ingat ya, ingat KIPI. Jadi tidak semua orang bisa mengalami KIPI. Itu tergantung dari respon tubuh tiap orang. Tenang, vaksin sudah ada, sebentar lagi pandemi selesai. Sudahlah, ngapain prokes-prokes? Eits, ingat ya, vaksin bukan satu-satunya jalan keluar dari pandemi ini. Dengan adanya vaksin bukan berarti pertanda bahwa pandemi akan cepat berakhir, karena pandemi akan berakhir dan Indonesia akan bebas COVID ketika vaksinasi dilakukan secara cepat dan merata di seluruh Indonesia. Karena yang perlu kalian ketahui, antibodi atau kekebalan tubuh kita itu akan terbentuk setelah 2 minggu dari proses vaksinasi. Dan yang perlu kalian ketahui, antibodi atau zat kekebalan akan terbentuk setelah 2 minggu vaksinasi. Karena itu, kita harus tetap terapkan protokol kesehatan. Lindungi diri, sayangi keluarga. Tanpa protokol kesehatan, vaksinasi tetaplah sia-sia. Dengan mematuhi seluruh prokes tadi, kita dapat melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang sekitar kita. Oleh karena itu, ayo vaksinasi dan jangan kasih kendor untuk selalu lakukan 5M. Memakai masker kemanapun dan dimanapun, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas atau bepergian.